Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hard bread atau hard roll bread, di mana pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai teori tentang bakery, baik itu sejarahnya, kemudian jenis-jenis produknya, kemudian how to make-nya ya, proses pembuatannya seperti apa. Sekarang kita akan masuk ke teori-teori tentang produk, yaitu yang pertama adalah hard bread, di mana hard bread ini masuk ke jenisnya lean yeast dough, di mana lean yeast dough ini adalah roti yang hanya memiliki 4 bahan saja, yaitu tepung, kemudian air, ragi, dan juga garam. Nah, apa sih hard bread atau hard roll bread ini? Hard roll bread adalah roti yang memiliki susunan remah yang sangat padat dan juga keras. Jenis roti ini biasanya mempunyai kerak tebal dan keras serta rasanya bersifat asam. Contohnya itu French bread, kemudian wholemeal bread, bagels, dan juga sourdough. Kenapa sih rasanya bisa sampai asam ataupun bersifat asam? Karena proses pembuatannya itu biasanya proses fermentasinya itu bisa sampai semalaman atau 24 jam gitu. Tujuannya adalah untuk membangun rasa ragi ataupun membangun rasa roti itu menjadi lebih kaya ataupun menjadi lebih rich gitu ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah dari hard bread. Sejarah yang akan kita bahas di sini merupakan sejarah dari baguette. Baguette ini merupakan roti yang berasal dari Prancis. Di beberapa negara, baguette ini lebih sering dikenal yaitu seperti French bread ataupun French stick ya. Roti ini memiliki bagian luar yang keras dan juga bagian dalamnya yang lunak. Jadi bagian luarnya itu keras dan juga berwarna brown, sedangkan dalamnya itu lunak dan juga berongga biasanya. Nah, sudah dikenal di Austria itu sejak abad ke-19. Kenapa sih bisa sampai dikenal di Austria pada sejak abad ke-19? Ini karena oven uap yang digunakan pada proses pembuatan roti ini berasal dari Austria ya, di Vienna, kota Vienna di negara Austria. Ketika itu baguette yang dikenal itu masih berbentuk bulat. Kan kalau sekarang itu bentuknya lonjong ataupun memanjang ya. Dulu itu dia masih berbentuknya bulat dan juga besar gitu. Seperti sourdough bentuknya. Maka dari itu biasanya proses pembuatannya itu lebih lama dibandingkan dengan sekarang. Nah, bentuk baguette mulai berubah pada bulan Oktober tahun 1920. Pada saat itu muncul undang-undang yang melarang penduduk Vienna membakar roti sebelum pukul 4 pagi. Sejarah menyebutkan bahwa biasanya penduduk Vienna itu membakar roti itu sekitar pukul 11 malam sampai jam 4 pagi ataupun jam 4 subuh gitu ya. Ketika undang-undang ini muncul, maka penduduk Vienna harus mencari cara ataupun mencari bagaimana caranya agar bisa membakar roti dengan proses yang lebih cepat begitu ya. Makanya muncullah ide untuk membentuk si sourdough itu ataupun si baguette itu menjadi berbentuknya melonjong, karena ketika dia dibentuk menjadi melonjong dan juga lebih tipis, tidak bulat besar gitu ya, itu akan memberikan proses pembuatan ataupun pembakaran lebih sedikit ataupun lebih sebentar gitu ya. Nah, kemudian ada literatur lain yang menyebutkan bahwa perubahan bentuk ini terjadi karena adanya di Perancis itu, di mana pada abad ke-19 ketika Napoleon Bonaparte melawan Rusia, ia memerintahkan tentaranya untuk membawa baju lebih banyak. Kemudian akibatnya tas mereka hampir penuh dengan pakaian dan hanya menyisakan sedikit ruang untuk bekal. Maka pembuat roti menyiapkan roti panjang seperti tongkat yang bisa dimasukkan ke dalam kantong celana tentara. Jadi karena bentuknya melonjong begitu, dia jadi lebih lebih memberikan space yang banyak gitu ya ataupun lebih memperingkas bentuknya sehingga bisa dibawa lebih banyak oleh para tentara. Selain itu, karena dia teksturnya keras dan juga soft, dia itu bisa bertahan sampai berbulan-bulan gitu ya. Makanya dia dijadikan sebagai bekal para tentara begitu ya. Nah, kemudian biasanya ukuran normal baguette itu adalah sekitar lebarnya itu 6 cm, kemudian tebalnya 4 cm, dan panjang bisa mencapai 1 meter. Biasanya panjangnya memang lumayan panjang dan juga ringkes gitu ya.
Kemudian bentuknya seperti ini, biasanya dia panjang dan juga melonjong. Kemudian dia ada garis arsir seperti ini, itu untuk memberikan ciri khas pada roti dan juga memberikan mempermudah si roti dalamnya itu untuk matang juga ya, untuk matang secara merata. Nah, kemudian di Prancis baguette ini diiris tipis biasanya, lalu diberi keju lele ataupun selai gitu ya. Ada juga yang mencelupkannya ke dalam kopi ataupun coklat panas. Jadi untuk proses pengkonsumsian si roti baguette ini bisa berbagai cara ataupun berbagai macam. Namun biasanya memang jarang ketika orang mau makannya secara langsung, karena roti ini memang enaknya disajikan dengan hidangan lain ataupun dengan tambahan lain seperti selai ataupun butter dan juga keju gitu ya. Karena memang tadi dari segi bahan-bahan juga dia masih sederhana begitu. Nah, kemudian di Indonesia ini kita sering menyantapnya dalam bentuk garlic bread, kemudian ataupun bruschetta ya, dan juga dimakannya bersama sup krim biasanya atau cream soup gitu. Nah, ini biasanya jenis-jenis dari hard bread ataupun French bread, baguette ya, ini baguette. Kemudian ini turunannya garlic bread dan juga ada bruschetta. Kalau garlic bread ini dia dari baguette kemudian diiris-iris, kemudian di atasnya diberikan campuran butter, garlic dan juga parsley biasanya. Jadi ini yang hijau-hijau ini adalah parsley. Kemudian dioleskan, lalu dibakar lagi di oven. Dibakar di oven tidak lama dia untuk memberikan tekstur lebih renyah biasanya. Nah, untuk bruschetta ini dia campuran antara tomat yang dipotong-potong seperti ini, kemudian ditambahkan dengan olive oil, kemudian dengan ada sesame seed juga, ada keju, bisa dikasih mozzarella juga ya. Selanjutnya resep ataupun ingredients dari hard bread ataupun French bread ini hanya ada 4 ingredients saja, yaitu hard flour 1 kg, kemudian instant yeast itu ini 20 gram harusnya ya, kemudian salt 20 gram juga, dan ice water itu sekitar 600 ml gitu ya. Ini untuk hard bread recipe. Kemudian cara membuatnya adalah biasanya ini kalau secara langsung ya ataupun straight dough method, ini bisa langsung campurkan terigu dan juga ragi ke bowl mixer, kemudian masukkan air sedikit demi sedikit dan masukkan garam, kemudian campurkan sampai menjadi kalis. Ini biasanya prosesnya memang cukup cepat, jadi terkadang ini biasanya yang kita gunakan ketika praktikum nih si resipi ini. Nah, kemudian bulatkan adonan dan diamkan memakai lap basah selama 5 menit. Ini gunanya adalah untuk mempercepat proses fermentasi, karena dia menggunakan lap basah. Lap basahnya tidak lap basah yang sampai menetes airnya, tapi lap basahnya itu lap lembab gitu ya, agar proses fermentasinya lebih cepat gitu. Kemudian di adonan itu dibagi menjadi 4, yaitu yang satu 300 gram, 2 pieces 100 gram, dan 10 pieces yang 25 gram. Ini yang 10 piecesnya ini biasanya untuk dinner roll ya. Kemudian yang 2 piecesnya ini untuk baguette yang dia ukurannya lebih pendek gitu. Yang 300 gram ini memang untuk French bread yang ukurannya sampai 1 meter. Kemudian didiamkan kembali selama 15 menit memakai lap basah atau lap lembab. Lalu dibuat adonan menjadi French bread memanjang, kemudian French roll dan juga dinner roll ya. Kemudian siapkan tray, diolesi tray menggunakan Carlo oil ataupun mentega, lalu dibakar pada suhu ataupun lalu di proofing selama kurang lebih sekitar 20 sampai 30 menit menggunakan proofing box. Kemudian dibakar ini di suhu biasanya sampai 200 derajat Celcius pada waktu ataupun sekitar 25 sampai 30 menit gitu ya. Ini biasanya resipi yang kita gunakan pada saat praktikum. Makanya biasanya kalau kita menemukan ataupun mencari resipi-resipi lain di YouTube ataupun di mana, biasanya dia prosesnya itu akan lebih lama, akan memakan waktu sampai 3 hari untuk menghasilkan French bread yang memang maksimal. Biasanya kalau kita praktikum itu kan hanya sekitar setengah hari pun juga kurang gitu ya. Makanya ketika kita membuat French bread itu biasanya memang kurang maksimal, jadi warnanya kurang brown biasanya. Tapi untuk edukasi lumayan lah ya, untuk pengetahuan gitu. Nah, ini untuk turunan produknya ada garlic bread recipe, baguette yang tadi sudah dibuat, kemudian ada salted butter, garlic, dried parsley, olive oil, salt. Nah, semua bahan ini dicampur untuk olesan ke rotinya. Jadi si rotinya dioles,
si rotinya dipotong-potong terlebih dahulu, kemudian dioles menggunakan olesan, kemudian campuran bahan-bahan ini, kemudian dibakar di oven pada suhu sekitar 150 sampai 180 derajat itu sekitar 10 menit untuk menghasilkan roti yang renyah gitu ya. Si butternya melted, kemudian masuk menyerap ke dalam roti, kemudian yang lainnya ataupun aroma garlicnya itu keluar gitu ya. Jadi dia akan menghasilkan roti yang lebih renyah begitu. Kemudian nah ini untuk cara membuat garlic bread yang tadi sudah saya sebutkan. Nah ini biasanya kita potong dulu hard breadnya, kemudian bawang putihnya dicop, kemudian bahan yang lain juga dicampur semua, kemudian oleskan campuran itu di atas potongan baguette dan panggang selama 5-10 menit pada suhu 180 derajat Celcius ya. Kemudian selanjutnya ada bruschetta recipe. Yang pertama adalah baguette, kemudian tomato, garlic, virgin olive oil ini as needed, balsamic vinegar as needed, olive oil, kemudian dry parsley, salt, black pepper, cheese. Ini bisa cheese mozzarella ataupun cheddar. Biasanya kalau mozzarella ketika dibakar dia akan melted ya. Kemudian unsalted butter. Cara membuatnya, potong roti sebanyak 15 potong, chop bawang putih, potong tomat dan tambahkan black pepper. Biasanya tomatnya juga, ini kalau yang digambar ini dia menggunakan tomato cherry ya. Tapi kalau kalian menggunakan tomat biasa, ini si bijinya kalau bisa dibuang dulu ya agar tidak berantakan nanti ke bruschettanya tidak berantakan gitu ya. Kemudian tambahkan black pepper, campurkan semua bahan, tambahkan olive oil, virgin oil, balsamic vinegar, dry parsley, campur semuanya. Olesi unsalted butter pada potongan roti dan tambahkan topping cheese. Panggang di oven selama 5-10 menit, hampir sama prosesnya seperti garlic bread ya. Nah, itu saja untuk materi hari ini. Ini biasanya materi yang saya sampaikan sebelum kita praktikum. Jadi yang tadi resepnya itu yang akan kita gunakan untuk praktikum gitu ya biasanya. Kemudian untuk memperjelas nanti proses pembuatan garlic bread maupun bruschetta dan juga baguette ini nanti akan saya share. Nanti kalian bisa lihat ataupun nanti kita akan membahas video proses makingnya gitu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi gitu. Segitu saja untuk materi hard bread hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan next time bisa lebih baik kita ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.